بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang disukai oleh banyak orang. Dalam Islam, kucing mendapatkan tempat yang istimewa karena termasuk hewan kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis dalam banyak sumber sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seekor kucing peliharaan bernama Muizzah. Beliau sangat memanjakan dan sering menempatkan Muizzah di atas pangkuannya. Dalam salah satu riwayat Ali bin Hasan diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membiarkan seekor kucing minum dari bekas wudhunya. Kemudian beliau menggunakan air tersebut untuk berwudhu kembali. Ketika sahabat bertanya tentang status air tersebut, Rasulullah menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk dalam perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu dan tidak ada najis." Kasih sayang Rasulullah terhadap kucing membuat kaum muslimin juga menyukainya. Jika kucing menjadi hewan kesayangan Rasulullah, apakah kucing setelah mati juga akan masuk surga? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya sampai selesai mengenai bagaimana nasib kucing setelah mati menurut pandangan Islam. Berdasarkan dalil-dalil sahih, para ulama berpendapat bahwa semua hewan yang ada di muka bumi kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Namun, hewan tersebut akan kembali menjadi abu atau tanah. Dalam kitab tafsir Al-Tabari, Abu Hurairah menceritakan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari akhirat kelak, yaitu setiap hewan, burung-burung, dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung-burung, "Jadilah kamu tanah." Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nasib kucing setelah mati sama seperti hewan lainnya, yakni tidak akan masuk surga. Mereka akan binasa dan berubah menjadi tanah atau abu. Itu karena semua hewan termasuk kucing adalah makhluk yang tidak mukallaf, sehingga mereka tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak pula dilarang melakukan apapun. Tak ada istilah pahala dan tak ada dosa bagi hewan. Artinya kucing tidak masuk surga seperti manusia yang beriman. Namun hal itu tidak lantas membatasi pertemuan antara pemilik dan hewan peliharaan di surga. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang masuk surga dijanjikan banyak kenikmatan, termasuk permintaan untuk dipertemukan kembali dengan kucing kesayangannya. Hal ini didasarkan dari salah satu riwayat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada seorang Arab Badui yang mencintai unta. Ia pun bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah ada unta di surga?" Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Arab Badui, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kamu ke dalam surga, insya Allah maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki,
dan melezatkan pemandangan matamu. Lebih lanjut, Syekh Muhammad menjelaskan, seluruh hewan di dunia ini tetap akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama manusia. Tujuan para hewan dikumpulkan itu nantinya untuk dikenakan qisas pada mereka. Qisas bagi hewan di akhirat ini bermakna keadilan bagi hewan yang tidak bertanduk, khususnya bagi hewan-hewan yang telah ditanduk oleh hewan bertanduk semasa di dunia. Binatang-binatang itu diadili sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang yang telah menanduknya di dunia. Kata Syekh Muhammad yang diterjemahkan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashigaf dalam buku Ensiklopedia Kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qisas akan diberlakukan di antara semua makhluk, bahkan antara binatang bertanduk dan yang tidak, dan antara semut kecil dengan semut kecil lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Setelahnya, bila tuntutan qisas sudah habis di antara hewan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah hewan-hewan tersebut menjadi tanah. Namun dalam sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu an disebutkan, hewan kurban akan datang di hari kiamat kepada orang yang menjadikannya sebagai kurban, lengkap dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dalam hadis lain disebutkan, setiap satu lembar bulu hewan kurban akan menjadi satu kebaikan bagi orang yang berkurban tersebut. Kebaikan tersebut dapat mengurangi dan menghilangkan keburukan, sayyi'at. Hewan kurban ini tidak akan masuk surga. Mereka hanya mengantarkan orang yang berkurban dan memudahkan jalannya menuju akhirat. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwa terdapat 10 hewan yang akan masuk surga, termasuk diantaranya unta Nabi Soleh alaihi salam dan kambing pengganti Nabi Ismail alaihi salam. Tetapi riwayat ini diragukan kesahihannya. Terlepas dari itu semua, adalah sebuah kewajiban bagi kita manusia, dan terlebih kita sebagai umat muslim khususnya, ialah kita wajib menjaga serta menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Quran Surat An-Nur ayat 41. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang manusia berlaku kejam terhadap binatang, karena hewan memiliki interaksi dengan dunia lain yang tidak bisa dilakukan manusia. Tetapi manusia dapat memanfaatkan untuk memanjatkan doa, seperti diajarkan Rasulullah ketika ada ayam berkokok dan ringkikan sapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kamu mendengar ayam berkokok, maka mohon kemurahan dari Allah, karena pada saat itu ayam tersebut melihat malaikat. Dan apabila kamu mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan, karena pada saat tersebut keledai melihat setan." Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.